Bagaimana? Apa sudah dapat dimulai? Sudah, Pak. Teman-teman kita sudah kumpul semua ya. Oke. Kalau sudah dapat dimulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Ya. Suara saya kedengaran enggak? Halo? Ya. Dengar, Pak. Agak keras atau ya? Tidak ada gangguan suara ya? Maksudnya suara yang saya sampaikan mudah ditangkap ya, mudah ditangkap. Oke. Kembali kepada pertanyaan yang kemarin ya, ini pertanyaan kemarin masalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ada yang bertanya untuk menyikapi berbagai permasalahan ya. Sebenarnya kalau saya kaji Undang-Undang Cipta Karya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah ada, ini pengaturannya lebih luas Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya itu. Tapi ini masih belum final, Undang-Undang Cipta Kerja ini belum final. Maksudnya tidak ada aturan pelaksanaannya. Gitu. Kalaupun ada nanti ini ya, kalau saya baca dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau saya baca itu untuk ya sebenarnya pada hakikatnya untuk menyerap tenaga kerja. Coba saudara baca di dalam pasal 3-nya itu. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja yaitu. Dengan memberikan kemudahan, perlindungan gitu, dan pemberdayaan terhadap koperasi. Gitu. Pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian pemberdayaan industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya dengan tetap mempertimbangkan ini kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kemudian di dalam ayat B-nya dijelaskan di sana menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan itu dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih luas itu. Cuma belum final masalahnya. Karena tidak ada penetapan dari peraturan pemerintah. Pelaksanaan peraturan PP dari pemerintah itu tidak ada masih. Pelaksanaan PP, peraturan pelaksanaannya masih belum ada. Itu. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini ya, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Karya itu mengatur beberapa kebijakan dalam menyikapi permasalahan ini. Beberapa kebijakan strategis cipta karya, cipta kerja itu. Itu banyak itu. Nah ini yang saya tunggu itu aturan pelaksanaannya karena sangat luas aturannya ini. Nah kebijakan-kebijakan yang dituangkan di dalam aturan cipta karya ini banyak meliputi beberapa hal. Pertama, bidang ketenagakerjaan. Yang jelasnya akan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Gitu.
dan mempersempit atau memperkecil tingkat TKI yang ke luar negeri. Sehingga penyerapan tenaga kerja difokuskan di Indonesia. Jadi angka tingkat TKI yang ke luar negeri bekerjanya ini dapat diperkecil dengan adanya undang-undang ini. Karena terciptanya undang-undang ini menjamin kepada para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dan sejauh mana perlindungan masalah imbalan yang layak dan perlakuan yang adil masih belum jelas. Kita menunggu aturan pelaksanaannya itu. Aturan pelaksanaannya. Itu banyak kebijakan-kebijakan dalam menyingkapi permasalahan antara adanya undang-undang cipta kerja dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada. Di situ yang jelas seperti misalnya masalah kontrak kerja itu, jasa konstruksi itu. Itu masalah waktu tertentu yang dituangkan dalam perjanjian kerja maupun untuk waktu tidak tertentu yang dituangkan di dalam perjanjian kerja bagi setiap penyedia jasa atau pekerja itu tingkat perlindungannya sama, cuma aturan pelaksanaan dari undang-undang cipta kerja ini masih belum turun itu, belum final. Saya katakan belum final karena belum ada aturan pelaksanaannya masih. Kalau dibandingkan dengan undang-undang ketenagakerjaan hanya beberapa pasal tertentu saja yang artinya pada prinsipnya sama sebenarnya. Tetapi lebih luas undang-undang cipta kerja. Nah, mengenai tingkat perlindungannya seperti misalnya ya, kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri ini sudah jelas. Yang paling jelas melengkapi beberapa dokumen ya, yang sangat terkait sekali adalah masalah kompetensi kerja. Itu. Nah, apabila tidak memiliki sertifikasi kompetensi kerja, maka harus ikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan itu. Kemudian yang paling nampak di dalam undang-undang ketenagakerjaan ini masalah perlindungan pekerja itu dalam bentuk diikut sertakan dalam program asuransi itu sudah jelas, sudah pasti. Dalam program asuransi itu meliputi beberapa program. Pertama, ya, tenaga kerja mendapatkan santunan kecelakaan, santunan kematian, santunan kecelakaan dalam hubungan kerja, baik pada saat keberangkatan dari rumah maupun pada saat selama bekerja atau selama pulang dari tempat kerja ke rumah. Kemudian santunan ketika pekerja meninggal dunia, santunan ketika pekerja di PHK, santunan ketika pekerja tidak menerima gajinya dan diberi bantuan hukum ketika tenaga kerja harus menghadap kepada pengadilan. Ini jelas, masalahnya sudah ada aturan pelaksanaannya. Kalau undang-undang yang baru masih belum ada. Undang-undang cipta kerja itu isinya lebih kompleks, menyangkut masalah pengadaan tanah, menyangkut masalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, termasuk mempermudah izin berusaha itu. Jadi ruang lingkup ketenaga kerjaannya itu lebih luas di bidang-bidang lainnya itu. Lebih luas dari bidang-bidang lainnya. Lebih luas dalam bidang-bidang lainnya.
Saya katakan undang-undang Cipta Kerja ini masih belum final, ya. Dan banyak apa istilahnya orang yang kontra, yang pro banyak, yang kontra juga banyak. Malah dengan adanya berita-berita hoax itu, hanya banyak yang demo-demo itu. Masalah undang-undang Cipta Kerja yang baru ini. Kalau kita baca secara teliti, sebenarnya itu adanya kegiatan dari berbagai macam usaha yang dituangkan dalam undang-undang Cipta Kerja ini menguntungkan pada pekerja sebenarnya. Umumnya menyerap tenaga kerja, umumnya. Itu. Kemudian adanya perlindungan pekerja, termasuk perlindungan upah. Gitu. Namun undang-undang yang baru ini tidak jelas. Artinya belum final karena belum ada aturan pelaksanaannya. Gitu. Dengan adanya undang-undang baru ini, undang-undang Cipta Kerja ini dapat menurunkan jumlah tingkat TKI yang bekerja ke luar negeri itu. Kalau masalah undang-undang TKI yang bekerja ke luar negeri jelas ini tidak berubah. Aturannya tetap aturan yang lama. Tapi setelah adanya undang-undang yang baru ini kemungkinan juga ada pengaruhnya. Ya. Karena di dalam pasal 3 ayat B-nya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Cuma tidak disebutkan untuk setiap warga negara Indonesia, tidak ada Indonesianya. Menjamin untuk setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Dengan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, tidak apa-apa. Silakan kalau mau ada yang mau tanya. Ada Pak, Ya, ada Pak. silakan. Ya, silakan. Itu dalam tenaga kerja asing di Undang-Undang Undang-Undang tahun 2003 itu pasal 42 ayat 1 itu kan menyatakan setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, sedangkan yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau nggak salah, izin tertulis TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan TKA asing. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa Cipta Kerja itu mengurangi untuk pekerja Indonesia untuk ke luar negeri. Sedangkan di Cipta Kerja itu kan, Pak, artinya sedangkan yang dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. Apakah itu bisa mengurangi tenaga kita yang keluar, Pak? Sedangkan yang di luar boleh masuk ke Indonesia. Begitu, Pak. Iya. Coba ulangi pertanyaannya gimana? Tidak begitu dengar saya. Halo, ya? Oh, Pak. Iya. Kan tadi Bapak menjelaskan bahwa Cipta Kerja itu mengurangi tenaga kerja kita untuk bekerja di luar negeri. Iya. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau nggak salah itu tertulis izin TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Lah, dari situ kan menurut saya kan bisa disimpulkan bahwa yang dari luar itu bebas masuk ke Indonesia, Pak. Apakah itu tidak berdampak dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia? Karena artinya persaingan itu kan semakin ketat, Pak. Iya. Nah, untuk tenaga kerja asing harus ada apa itu dari menteri gitu. Dari menteri kan berarti diperketat itu. Halo? Iya. Iya, Nah, iya Pak. Iya, kalau khusus TKA ya, yang ada persyaratan harus ada dari menteri ya, surat dari menteri itu berarti membatasi jumlah
tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Tapi itu pun berdampak, jelas. Untuk itulah, maka untuk menyikapi permasalahan ini, dalam undang-undang itu juga saudara bisa dibaca pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menyangkut masalah kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi beberapa poin di sana. Itu langkah kebijakan pemerintah. Justru kalau berdampak ada kebijakan dari pemerintah itu untuk mengatasi atau menyikapi permasalahan itu. Ya, sedikit banyak kan semua ada pro dan kontra itu. Tapi untuk menyikapi, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur tentang beberapa kebijakan gitu, dalam strategis Cipta Kerja yang meliputi beberapa banyak itu, terutama juga masalah ketenaga kerjaan di situ disebutkan itu. Itu sangat terkait, dengan kebijakan dalam program-program lainnya itu. Di situ ada juga termasuk ya kemudahan memberikan perizinan bagi pelaku usaha yang memulai usahanya itu. Jadi termasuk juga meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Itu. Jadi ditekankan kepada, makanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 3 di situ tidak dijelaskan menjamin ya, ayat B-nya menjamin setiap warga negara, apa Indonesia, apa asing tidak disebutkan. Menjamin setiap warga negara itu memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, untuk tenaga kerja asing itu kan dibatasi dengan surat dari Menteri Tenaga Kerja. Kalau untuk tenaga kerja Indonesia tanpa izin dari Menteri, malah dengan adanya berbagai kegiatan usaha di Indonesia, ya, itu dapat menyerap tenaga kerja. Ya. Termasuk masalah kemudahan-kemudahan dan perlindungan bagi pekerja. Yang diutamakan itu adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di dalam negeri. Jadi kalau bagi tenaga asing itu makanya diperketat lewat surat ini, surat dari menteri. Itu. Tapi itu yang mempunyai keahlian, otomatis yang mempunyai keahlian. Gitu. Dan andai kata tenaga kerja asing itu mempunyai keahlian bekerja di Indonesia, di perusahaan Indonesia, itu pun perlindungan hukumnya sama, tidak ada perbedaannya. Namun untuk persyaratan itu lebih berat dari tenaga kerja asing. Sebagaimana yang saudara sebutkan tadi, harus ada izin dari Menteri Tenaga Kerja itu. Itu salah satunya untuk memfilter meludaknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan ya. Walaupun ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia berdampak, juga pemerintah Indonesia pasti akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, setiap saya baca dari isi, itu kesimpulannya dari isi Undang-Undang Cipta Kerja itu menyerap tenaga kerja, untuk setiap sehingga pemerintah menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan gitu, dengan imbalan dan perlakuan yang adil serta yang layak dalam hubungan kerja. Jadi coba saudara teliti baca isinya pasal itu. Terutama yang lebih jelas masalah pasal bab 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja, di situ
spesial mengenai ketenaga kerjaan. Tapi aturan pelaksananya kan masih belum turun, sehingga belum dapat dikatakan masih final, belum. Gitu. Ya memang TKA itu berdampak ya. Kenapa? Kenapa kok ambil tenaga kerja asing, kok tenaga kerja Indonesia kan malah banyak, kok tidak diberikan bantuan? Tetapi di sini kalau memang ada kompetensi kompetensi kerjanya yang sangat menentukan, misalnya hasil dari pelatihan-pelatihan yang lebih diutamakan, keahlian yang diutamakan. Kalau memang lebih banyak di Indonesia, kenapa mau ngambil TKA yang ada di luar negeri? Justru untuk memfilter meludaknya jumlah TKA yang bekerja di Indonesia ini harus ada izin, salah satunya yang saudara sampaikan ke saya, harus ada surat dari tenaga kerja, dari Menteri Tenaga Kerja. Itu masuk akal, masuk akal. Tetapi yang diutamakan adalah TKI untuk bekerja untuk warga negara Indonesia, itu yang lebih diutamakan dalam undang-undang itu, dalam undang-undang Cipta Kerja. Coba saudara baca satu persatu dari kegiatan, mulai dari itu bab 1 sampai ke belakang. Tapi lebih ditekankan masalah ketenaga kerjaan ada di dalam bab 4. Cuma aturan pelaksanaannya belum. Ini saya masih belum tuntas membaca tentang bab 4 itu. Dari undang-undang Cipta Kerja. Itu umumnya dapat disimpulkan dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya itu. Sehingga dikatakan hampir mengurangi tingkat pengangguran itu. Ya, kita lihat saja perkembangan dari undang-undang itu, dari undang-undang Cipta Kerja. Kalau nanti kenyataannya perlindungan pekerja dari TKI sendiri yang lebih diutamakan atau dari TKA yang lebih diprioritaskan. Gitu. Kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Gitu. Kalau bunyi dari aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya seperti itu. Tapi nanti perkembangan selanjutnya itu sehubungan dengan aturan pelaksanaan yang belum belum turun ya. Ini belum final masih. Hanya secara teori saja. Tapi aturan pelaksanaannya ini belum turun aturan pelaksanaannya. Malah banyak terjadi pro dan kontra. Salah satunya di mana-mana ini banyak yang demo itu. Yang kemarin ini demo di DPR itu di situ Bondo. Itu. Di situ Bondo itu di kabupaten tingkat pusat itu kan banyak yang demo itu. Karena kita tidak tahu bagaimana perkembangan yang sebenarnya nanti. Hakikat dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ini kan belum turun aturan pelaksanaannya itu. Sampai masalah pengadaan tanah. Ini luas pengadaan tanah, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah itu. Itu sangat luas Undang-Undang Cipta Kerja daripada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu. Kalau Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu khusus pekerja yang bekerja di lingkungan perusahaan nasional di Indonesia. Terkait juga dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. Jadi jelas itu tenaga kerja asing tidak nampak di dalam undang-undang. Kalaupun nampak itu tidak ada prioritas. Prioritas yang diutamakan adalah bagi pekerja yang bekerja di Indonesia. Untuk warga negara Indonesia yang bekerja di lingkungan perusahaan Indonesia.
nanti kalau misalnya dengan adanya undang-undang cipta kerja itu membawa dampak kepada tenaga kerja Indonesia yang makin lama makin menurun bekerja ke luar negeri, ya, artinya penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya kepada para pekerja yang beridentitas warga negara Indonesia. Ya. Nah, kalau hal ini yang diprioritaskan benar di dalam undang-undang cipta kerja, ya, maka berarti ada perubahan nasib bagi pekerja yang dilindungi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kalau dibandingkan dengan undang-undang yang baru ini. Jadi undang-undang yang baru ini adalah sangat lebih luas sekali. Sangat lebih luas lagi, lebih luas daripada undang-undang yang baru. Namun belum jelas sejauh mana perlindungan tenaga kerja, para pekerja, para penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pengguna jasa adalah bagi perusahaan, bagi pengusaha, penyedia jasa bagi pekerja. Perlindungan sejauh mana bagi pekerja yang diatur dalam undang-undang ini. Saking banyaknya penyerapan tenaga kerja ya, dari berbagai macam kegiatan usaha di Indonesia ini. Kemudian untuk menyingkapi selanjutnya, saudara dapat baca pada pasal 4-nya ini. Siapa. Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu ada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Baik di bidang ketenagakerjaan maupun di bidang investasi itu. Jadi peningkatan ekosistem di bidang investasi dan kegiatan berusaha. Kemudian banyak kebijakan-kebijakan itu. Kemudahan perizinan, kemudahan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja itu. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah yang dapat menyerap tenaga kerja itu. Lebih banyak kegiatan itu di luar ketenaga kerjaan, tapi banyak dapat menyerap tenaga kerja itu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak apa-apa itu. Ada, Pak. Iya, silakan. Kalau tanya. Berarti tadi katanya kan belum final ya, Pak, karena belum dikeluarkan PP. Berarti RUU itu bisa disahkan walaupun belum final ya, Pak? Iya. Iya, walaupun belum final ya. Kan sementara pakai peraturan yang lama sambil lalu berjalan itu. Gitu. Oh, berarti pakai peraturan yang sebelumnya ya, Pak, meskipun sudah disahkan? Iya, sebelumnya. Karena belum ada aturan pelaksanaan. Ini kan belum finalnya. Kalau dipublikasikan sudah, tapi masih belum final. Karena apa? Salah satunya belum ada aturan pelaksanaannya bagaimana, sejauh mana orientasi masalah untuk kepentingan-kepentingan nasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja, baik dari segi kesejahteraannya, dari segi hubungan kerja yang menyangkut masalah kesehatan, keamanan, kepentingan pekerja, dan lain sebagainya itu. Kan masih belum itu. Makanya masih sementara memakai aturan yang lama itu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebenarnya pada prinsipnya sama. Hanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu disempurnakan lagi. Gitu. Disempurnakan lagi. Termasuk jaminan-jaminan sosial tenaga kerja itu kan lebih disempurnakan lagi. Nanti lihat diatur di mana? Ya diatur dalam aturan pelaksanaannya bagaimana nanti. Itu.
Jadi finalnya nanti ada di dalam aturan pelaksanaannya. Gitu. Jadi otomatis kalau ada undang-undang baru berarti undang-undang yang lama sudah tidak dipakai. Iya kan, undang-undang yang lama tidak dipakai. Tetapi ini kan undang-undang yang baru masih belum final. Saya lihat itu tidak ada nomornya itu. Tapi belum, kalau dipublikasikan sudah. Saya lihat di internet ada. Tetapi aturan pelaksananya masih belum itu. Jadi kesimpulan saya mempunyai pendapat sementara itu belum final masih itu. Biasa pada umumnya setiap hal yang baru mesti ada pro dan kontra. Ya. Pro dan kontra itu wajar. Gitu. Malah di dalam undang-undang ini, nah cuma masalah undang-undang nomor 2 tahun 2004 tidak disinggung di dalam aturan ini, di dalam aturan cipta kerja ini. Tidak disinggung. Nah, undang-undang nomor 2 itu tetap undang-undang cipta kerja ini tetap menggunakan penyelesaian sengketa jasa konsulti di luar pengadilan. Cuma itu yang disinggungnya. Tetapi undang-undang nomor 2, prosedurnya kan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Ini hanya disinggung masalah penyelesaian perselisihan sengketa jasa konstruksi itu diselesaikan penyelesaiannya di luar pengadilan. Gitu. Tapi tidak disebutkan gitu. Bagaimana prosedurnya itu. Masih belum ada aturan pelaksanaan. Kita nanti melihat bagaimana aturan pelaksanaannya itu. Baru dikatakan final. Jadi walaupun sudah dipublikasikan, tapi menurut saya belum final masih. Itu. Banyak tuntutan dari pro dan kontra. Dari kontra ini, dari orang-orang yang punya pendapat kontra. Gitu. Banyak tuntutan. Gitu. Tetapi dari pro, ya antara pro dan kontra ini mesti pemerintah dapat menyingkapi permasalahannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur beberapa langkah kebijakan yang strategis cipta kerja yang meliputi beberapa bidang program gitu. Cuma kita menunggu saja aturan pelaksanaannya bagaimana. Sejauh mana perlindungan terhadap pekerja. Gitu. Dan sejauh mana pula penyerapan tenaga kerja ini bagi warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia jumlah tingkat penganggurannya itu banyak, kenapa kita perusahaan-perusahaan di Indonesia mau mengambil TKA dari luar? Orang TKI saja ini sudah banyak, ya. Mungkin yang dipertimbangkan inovasinya, ya. Keahlian-keahliannya. Kalau berbicara masalah keahlian itu kemungkinan bisa sama, bisa tidak sama. Bisa sama itu karena berkaitan dengan pelatihan, keterampilan dan sebagainya. Umumnya kalau orang TKA itu siap dengan keterampilannya, itu umumnya. Tapi pada hakikatnya semua bakat, keterampilan, keahlian yang dimiliki itu pun harus disesuaikan dengan permintaan pekerjaan yang dibutuhkan. Dan tidak menutup mata, saya kira perlindungan untuk tenaga kerja, khususnya penyerapan tenaga kerja itu diprioritaskan khusus kepada yang diutamakan kepada warga negara Indonesia.
saya yakin mesti perbandingannya lebih banyak tenaga kerja orang-orang pribumi atau warga negara Indonesia yang bekerja kalau dibandingkan dengan tenaga kerja asing gitu. Walaupun oleh karena itu ya dengan terciptanya undang-undang ini ya itu yang diutamakan itu tenaga kerja Indonesia gitu. Untuk membendung tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ya dibutuhkan beberapa persyaratan yang sangat ketat. Sama dengan TKI yang bekerja ke luar negeri. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi persyaratannya. Antara lain KTP, status perkawinan, dokumen paspor, visa itu. Terus tanda kerja, tanda kerja TKLN itu. Tanda kerja luar negeri, terus dokumen lainnya, sertifikasi kompetensi kerja, itu banyak dokumen yang harus dilengkapi. Termasuk syarat yang utama bagi TKI harus diikutsertakan dalam program asuransi. Itu perlindungan yang paling utama itu bagi TKI yang bekerja ke luar negeri. Juga di Indonesia sebenarnya dalam bentuk apa perlindungan bagi para pekerja Indonesia yang bekerja di lingkungan perusahaan Indonesia itu. Dalam bentuk apa? Kalau saya membaca itu tidak jauh dari aturan yang dibentuk sebelumnya gitu. Cuma itu menyempurnakan. Karena apa? Memberikan kesempatan untuk tingkat kesejahteraan bagi para pekerja dan tingkat perlindungan, ya, baik dalam hubungan kerja maupun yang lebih diutamakan dalam hubungan kerja. Gitu. Tingkat perlindungan, masalah upah, masalah kesehatan, masalah keselamatan kerja, masalah kesejahteraannya dan sebagainya. Dan makin lama sesuai dengan masyarakat ini kan selalu dinamis itu. Jadi mengikuti perkembangan. Nah, nanti setelah kedepannya bagaimana ini baru dapat dirasakan dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini beserta beberapa kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang untuk membela nasib pekerja. Terutama tidak hanya bekerja saja pengusaha. Karena apa? Pengusaha tidak ada artinya tanpa pekerja atau tanpa buruh. Justru keberhasilan dari suatu perusahaan karena pekerjanya ini. Pekerja juga butuh pekerjaan. Ya. Saling membutuhkan. Makanya untuk menyikapi masalah ini harus ada langkah-langkah kebijakan. Bagaimana untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan para pekerja, meningkatkan tingkat perlindungan para pekerja, termasuk kesehatan pekerja, keselamatan pekerja, dan keluarganya, dan kehidupan keluarganya. Jadi itu beberapa hal yang dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, ya tidak apa-apa, silakan. Lalu kalau ada yang mau tanya, tidak apa-apa, silakan kita tanya. Kalau yang saya jelaskan kemarin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan aturan pelaksananya yang menyangkut masalah perlindungan upah, perlindungan jam kerja, perlindungan THR, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, kemudian perlindungan pemeliharaan kesehatan, ini umumnya sama. Cuma berubah meningkatkan nasibnya pekerja itu, menyempurnakan lagi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan para pekerja itu.
Ya, termasuk tingkat perlindungan, keselamatan lainnya, keselamatan dalam bekerja, kesehatan pekerja, tingkat kesejahteraannya pekerja dan keluarganya. Ini malah lebih inovatif daripada aturan sebelumnya. Makanya kita lihat saja perkembangan selanjutnya, bagaimana aturan pelaksanaannya itu dalam undang-undang ini. Saya katakan masih belum final, karena aturan pelaksanaannya dan sementara proyeknya, proyek yang strategis, ya, proyek-proyek nasional yang belum apa namanya istilahnya, belum kelihatan, belum nampak. Walaupun kayak adanya proyek tol ini apa namanya, masih tol yang baru itu kan baru dirasakan oleh para pengendara, para pemakai jalan tol itu, dan terutama bagaimana para pekerja yang bekerja untuk kepentingan proyek-proyek tol itu kan dapat dirasakan itu untuk apa namanya program ini, proyek yang berkaitan dengan proyek nasional itu. Para pekerjanya itu waktunya kan tertentu itu. Tapi adakah jaminan yang dapat meningkatkan, yang dapat sehingga dapat dirasakan oleh kaum pekerja itu tingkat kesejahteraannya itu. Yang jelas masalah upah itu tidak berubah, artinya tidak boleh memberikan upah di bawah standar minimum itu. Kalau itu aturan yang diatur pemerintah tetap itu tidak berubah. Kan aturan minimum ini sesuai dengan putusan gubernur gitu. Dari tingkat pendapatan standar minimum tingkat provinsi maupun per kabupaten kan beda. Itu yang jelas tidak akan berubah. Tidak akan berubah, harus mengikuti standar dari putusan yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Peraturan itu di bawah standar ini dirubah atau tidaknya tergantung kepada kondisi situasi daerah, perkembangan dari masukan-masukan daerah itu. Per kapita itu tergantung kepada situasi dan kondisi dan termasuk pendapatan daerah per kapita itu. Jadi tidak setiap 2 tahun sekali berubah itu. Masih tergantung itu. Oke, ini sudah adzan. Ya. Kalau ada pertanyaan, waktunya tinggal ini masih lama. Waktunya masih lama. Ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, ya saya akhiri dulu. Tapi kalau tidak ada, silakan saudara tanya sudah kalau ada pertanyaan. Saudara, Pak Haikal, ya, Pak. halo? Saya Pak mau tanya Haikal. Iya, monggo silakan. Mengenai perizinan ya Pak. Iya. Otomatis kan kalau yang saya pikirkan ya, ini analoginya saya Pak. Iya. Mengenai perizinan itu kan perizinan akan dipermudah itu ya Pak. Iya. Otomatis investor-investor ini masuk dan membabat hutan gitu Pak. Takutnya seperti itu Pak. Apakah ada perlindungan hukum sendiri, payung hukum sendiri mengenai hal tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya itu, makanya dalam aturan pelaksanaannya bagaimana itu. Kita ya, menunggu kan aturan pelaksanaannya. Gitu. Kan pembukaan lahan bagi investor ya, misalnya. Ini pengurusan izin bagi pelaku usaha itu dipermudah. Itu dipermudah. Tapi bagaimana dampaknya itu?
apakah ada keseimbangan dalam penyerapan tenaga kerja, artinya keseimbangan dalam hal kepentingan nasional gitu. Jadi kalau kalau pemberian izin, kemudahan pemberian izin bagi pelaku usaha yang baru untuk mengawali usahanya atau bagi investor itu untuk menarik para investor, ya. Nah sekarang di satu sisi lain, bagaimana perkembangan para pekerja? Gitu. Apakah kayak pengadaan lahan, ya, pengadaan lahan tanah ini bisa didistribusikan kepada investor bagi lahan-lahan yang terlantar, misalnya hak guna bangunan, hak guna usaha yang terlantar, ya, ini bisa didistribusikan kepada masyarakat atau kepada investor untuk mengelola lahan yang baru, gitu. Nah, ini ada dampak atau tidaknya nanti kita ketahuan bagaimana aturan pelaksanaannya itu. Kalau selama aturan pelaksanaannya, ya, belum turun, ya kita masih merekayasa. Itu artinya dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang misalnya saja bidang ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan nasib para pekerja, kemudian dari sudut pandang ini pendapatan nasional misalnya, itu kan banyak pendapat itu sebelum ada aturan pelaksanaan yang jelas, ya. Karena yang diatur itu banyak dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tidak hanya masalah ketenaga kerjaan yang berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja, perlindungan nasib pekerja, termasuk upah dan sebagainya dalam hubungan kerja, juga menyangkut masalah lain-lainnya, masalah pengadaan tanah, masalah peningkatan ekosistem investasi, itu banyak, masalah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah itu. Kemudian pemberdayaan industri dan perdagangan nasional. Ini yang dapat menyerap tenaga kerja ini. Ini banyak yang diatur ini. Kalau bidang ketenaga kerjaan saja ini lebih banyak, ya, mengatur masalah lain-lainnya. Nah sekarang apakah bisa berjalan program dari kebijakan, langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyikapi berbagai masalah perburuan di Indonesia, masalah perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Dan banyak langkah-langkah kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyikapi beberapa permasalahan yang ada, termasuk yang kontra dari lahirnya undang-undang ini. Walaupun tujuan utama dibentuknya undang-undang ini pertama, ya, adalah untuk menyerap tenaga kerja, penciptaan dan meningkatkan lapangan kerja dengan pemberian kemudahan dan perlindungan, termasuk pemberdayaan, ya, terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pemberdayaan industri dan perdagangan nasional dalam rangka menyerap sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya tenaga kerja. Kemudian di dalam pasal 3 ayat B, tujuan pembentukan undang-undang ini adalah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dengan imbalan dan perlakuan yang adil secara layak dalam hubungan kerja. Itu pun belum dapat dipastikan, gitu. Belum dapat dipastikan karena tidak ada aturan pelaksanaannya itu. Yang menentukan finish terakhir finalnya adalah aturan pelaksanaannya. Saudara bisa lihat publikasi dari undang-undang itu di internet itu. Tapi masih belum final.
karena belum ada aturan pelaksanaan antara lainnya itu. Ya. Nah, untuk investor yang mengelola tanah, ya, investor atau baik orang pribumi, warga negara Indonesia atau orang asing, ya, orang asing sekalipun, ya, hak GU yang terlantar ini dapat didistribusikan kepada investor, baik itu investor orang asing ataupun orang pribumi ataupun kepada pengusaha yang bermodal itu mesti berdampak gitu. Dan itu pun nanti itu finalnya kita tahu dalam aturan pelaksanaannya. Jadi hak GU, hak guna usaha yang terlantar itu kan pemerintah rugi, kan rugi gitu. Nah, supaya tidak rugi, ya tidak hanya kerugian finansial gitu, tetapi bagaimana untuk kepentingan nasional bisa terangkat itu. Hal-hal yang berkaitan dengan nasib para pekerja sebagai warga negara Indonesia dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi bisa didistribusikan kepada masyarakat atau kepada investor. Kepada masyarakat bisa dimanfaatkan lagi untuk lahan-lahan perumahan ini, perumahan daerah, perumahan untuk masyarakat itu. Untuk usaha-usaha di bidang perumahan atau dikelola lagi dalam bidang ini bisa pengolahan di bidang tanaman. Kalau lahan areal dari hak guna usaha itu luas tanahnya, hektarnya, artinya hak guna usaha diterlantarkan ini kan bisa dioper kepada atau didistribusikan kepada orang lain, investor ataupun masyarakat yang bermodal. Dan itu pun bisa menyerap tenaga kerja dari kegiatan-kegiatan para pelaku usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. Nah, dalam undang-undang Cipta Kerja yang baru ini kalau saya baca setiap kegiatan ini dari pelaku usaha atau dari orang-orang investor atau dalam hal yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini itu terkait sekali dengan penyerapan tenaga kerja. Ini. Saya pun tidak bisa menentukan bagaimana dampak dari pengolahan tanah, ya, pengadaan tanah, ya, dan lain sebagainya, ini berdampak atau bagaimana. Yang jelas kalau berdampak positif itu jelas ada dampak positifnya. Lebih banyak mana dampak positifnya dengan dampak negatifnya. Seperti misalnya izin usaha untuk penambangan pasir misalnya. Ya kenapa kok di stop misalnya? Karena dampak lingkungan sangat berisiko misalnya. Mengakibatkan banjir dan sebagainya. Sehingga izin sementara tidak dipersulit, tapi izin sementara tidak keluar. Penambangan para penambang, izinnya dipersulit misalnya. Itu. Karena izin-izin yang berkaitan dengan risiko, ya, dengan dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Gitu. Jadi banyak kita masih belum tahu. Walaupun dari dampak misalnya masalah pertambangan, dari dampak pengolahan tambang itu sangat berdampak negatif misalnya. Bagaimana solusi dari pemberian izin itu? Ya. Mesti ada aturan langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk pengolahan tanah, ya. Pengolahan tanah untuk apa itu? Itu banyak, sangat luas sekali isinya di Undang-Undang Cipta Kerja. Halo, gimana yang baru tanya itu?
Gimana mendapat saudara? Itu apa? Itu berarti menurut saya, Pak, itu tergantung pada aturan pelaksanaannya kan ya, Pak, maupun dari dampak positif dan negatifnya ya, Pak. Iya, itu nanti aturan pelaksananya bagaimana? Apa alasannya? Misalnya izin apa pemberian izin membuka usaha. Misalnya mengawali usahanya para investor yang mengelola tanah. Itu kalau itu apa keluar izinnya dengan sangat mudah, itu kan ada kriteria-kriterianya. Kalau masih ada hambatan, berarti ada kriterianya juga. Ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Tapi yang jelas izin pasti keluar kalau lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Jadi benar menurut saudara Iya, itu Pak, tergantung benar. dari aturan pelaksanaan. Benar itu. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ada teman lainnya yang mau tanya, silakan. Iya. Ini kalau ada pertanyaan jam 1, jam 11 lewat 22 sudah. Cuma kurang berapa menit lagi. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri sekian dulu. Ya. Iya Pak, gak ada kayaknya Pak. Gak tahu yang lain. Iya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan yang lain ini. Karena masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan hal yang baru, ya, yang merupakan ya katakan mimpi surga bagi tenaga kerja itu. Kalau menurut saya ya. Karena dengan adanya isi Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan peluang yang sebanyak-banyaknya kepada pencari kerja. Itu sebelum hubungan kerja. Dan setelah hubungan kerja nanti, menurut isinya akan lebih terlindungi nasibnya para pekerja ini. Ini saya sangat sangat bergairah sekali kalau membicarakan atau mendiskusikan masalah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, walaupun kita terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat sepanjang kita mempunyai semangat dan gairah untuk mempelajari ini. Oke, saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rock, screenshot, Rock.